Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 12 saham yang uptrendnya masih bagus ya. Jadi kalau Anda mau buy, kira-kira buynya di mana? Kalau misalnya sudah punya, kira-kira pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya di mana? Dan apakah uptrendnya masih bisa lanjut? Jadi saya akan bahas 12 saham. Tapi sebelum itu saya akan bahas untuk event yang akan datang. Saya umumkan lagi ya. Mungkin yang belum tahu. Jadi untuk event yang akan datang, ada dua event hari Kamis tanggal 19 September 2024. Ini pada waktu jam market ya, jam 9 sampai jam 11.30 pagi sampai siang ya. Nanti kalau yang ikut onsite di Surabaya itu kasih makan siang juga ya. Eh, Kemudian kalau yang online Anda bisa join juga. Jadi ini hybrid ya. Kalau di Surabaya Anda bisa daftar onsite ya. Kalau misalnya nggak bisa datang ya online aja bisa ya. Tapi harapan saya sih onsite kalau misalnya bisa ketemu di Surabaya ya atau lagi di Surabaya tanggal 19 September kita akan belajar trading, analisa saham, dan manajemen portfolio untuk sekuritas Stockbit ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk event hari Sabtu ini terbuka untuk umum. Jadi siapapun juga nggak harus punya akun di KB Valburi Sekuritas ya. Jadi eh, saya akan bahas mengenai stock margin trading. Bagaimana kita menggunakan rekening margin untuk meningkatkan keuntungan kita ya. Jadi di pasar modal itu ada satu kesempatan di mana rewardnya itu jauh lebih tinggi daripada risknya atau risikonya. Jadi itu kesempatan untuk menggunakan margin kira-kira kapan. Terus screeningnya salah satu alat bantu yang saya berikan adalah pakai RRR ya. Nanti saya akan jelaskan di presentasi. Ini kelasnya hybrid dan hybrid artinya online dan onsite ya. Kalau onsite di Surabaya itu di Gedung Pakuan Center lantai 21 Jalannya Malang ya. Yang di TP itu loh, dekatnya TP. Yang masih di kompleksnya TP Tunjungan Plaza ya, Surabaya. Itu kalau mau datang silakan datang, tapi daftar dulu dengan membayar deposit 100.000. Tujuannya 100.000 ini untuk mengikat hadir ya. Kalau misalnya Anda nggak hadir, cuma daftar doang ya, store, ya berarti uangnya hilang. Tapi kalau Anda hadir, uangnya akan dikembalikan pada saat venue ya, sesuai dengan nama yang tertulis pada saat Anda transfer ya seperti itu ya. Jangan lupa tulis namanya juga supaya lebih memudahkan siapa yang transfer ya seperti itu. Bukti transfernya nggak perlu dibawa sih. Eh, Cuma Anda sebutkan nama, harusnya kita sudah punya datanya. Jadi kelasnya ini free, tetapi onsite itu bayar karena untuk mengikat supaya datang. Karena ada orang sebelumnya itu hanya daftar, nanti nggak datang ya. Nanti sayang untuk konsumsinya sudah disediakan, akhirnya buang gitu saja ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih seperti itu. Yang kalau nggak bisa datang onsite ya online aja seperti itu. Itu untuk event yang akan datang. Jangan lupa untuk hadir. Edukasinya free semua ya, seperti itu. Nggak ada bayar, malah kalau onsite dapat makan ya supaya itu ya. Lumayan ya seperti itu ya. Tapi jangan cuma datang cuma makan doang ya. Yang penting ilmunya masuk atau enggaknya ya. Seperti itu. Oke. Eh, saya akan langsung ke share chatnya ya. Jadi tapi sebelumnya saya akan bahas dulu untuk video yang pernah saya buat sebelumnya ya. Eh, 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu yang lalu saya sudah buat juga untuk 12 saham uptrend. Sebentar saya lihatkan untuk videonya. Jadi ini yang sudah pernah saya buat sebelumnya ya. 12 saham uptrend masih bagus minggu ini boleh buy ya. Itu saya bikinnya di akhir Agustus ya, weekend ya. Untuk minggu depannya, jadi ini saya 2 minggu lagi saya review lagi, tapi untuk beberapa yang saham lainnya saya tambahkan ya. Jadi ini saya bahas 12 saham. Nah, kira-kira dari yang saya bahas ini 12 saham uptrend ini, ya performanya bagaimana Pak Sunar ya seperti itu ya. Apakah bagus, jelek, atau gimana ya. Saya akan tunjukkan hasilnya ya. Jadi supaya tahu pemilihan saham-sahamnya Pak Suntar bagaimana, apakah bagus, jelek. Sebenarnya sih bukan karena pemilihan saya bagus, mungkin aja marketnya masih bagus, jadi uptrendnya juga masih bagus, ya masih kuat ya. Tapi di sini saya lihatkan hasilnya ya. Sebentar, ini eh, untuk Suntar Superseed ini saya lihatkan, bentar, ini kok belum ganti ya? Padahal sudah saya ganti di sini. Sebentar. Saya juga bingung kenapa belum ganti screen-nya. Oh, ini salah pilih ya. Jadi ini sebelumnya em, sudah saya em, kasih tabelnya di sini ya. Jadi pada saat saya bahas itu masih penutupan 30 Agustus ya. Mungkin weekend Sabtu atau Minggu.
untuk minggu depannya lagi mulai dari 2 September kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi waktu itu saya bahas 12 saham Telkom, Brand, ASII, Adaro, TPIA, PTRO, Pani, Wika, BRPT, Inco, Film, Toba. Jadi yang ngikutin saya itu luar biasa ya. Untuk Adaro ini walaupun change-nya 3% kan dia sempat melambung naik tinggi banget ya, loncat ya seperti itu ya. Jadi harusnya return-nya bisa lebih. Andai kata misalnya Anda itu buy semuanya dari 12 saham yang saya bahas ini ya, kalau di rata-rata ya keuntungannya 3,42% ya. Itu dalam eh, jangka waktu sekitar 2 mingguan ya seperti itu. Tapi mungkin bisa lebih kalau misalnya Anda TP Adaro lebih tinggi atau ASI waktu itu dia sempat naik tinggi juga 5.200 lebih ya seperti itu ya. Memang saat ini dia koreksi kembali masih testing area supportnya sekitar 5 ribuan ya untuk ASI ya, tapi masih cukup bagus. Terus beberapa saham, ada saham yang memang turunnya dalam ya, gagal ya. Jadi nggak semuanya berhasil 100% nggak. Tapi kalau kita lihat on average ya, rata-rata ya, ini dari 12 eh, kurang lebih di sini ya 5 saham yang gagal ya turun ya. Tapi kalau dibilang semuanya gagal, ini ASI sebenarnya berhasil, cuma dia ditutup aja turun ya. Kalau Anda pasang trailing stop harusnya masih positif ya seperti itu ya. Tapi ini kalau kita bandingkan dengan IHSG Composite 7.670 waktu itu ya, yang terakhir 13 September hari Jumat ya, itu 7812 berarti naiknya 1,8%. Ya hitungannya kalau saya bahas ini bisa mengalahkan IHSG lah ya, beat IHSG karena 3,42% ya, lumayan ya seperti itu. Nah, apakah kali ini akan mengulang kembali ya kita nggak tahu ya. Nanti biarkan market aja yang memutuskan kira-kira bagaimana ya. Oke. Oke, saya bahas langsung. Yang pertama adalah untuk saham Adaro. Kalau kita perhatikan di sini untuk saham Adaro, memang sebelumnya dia loncat naik tinggi ya, karena ada aksi korporasi ya penjualan sahamnya ya. Jadi saya nggak bahas di sini. Ah, bentar, sempat terputus tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan bagi yang sudah punya Adaro, harusnya sudah pasang trailing stop karena ini garis-garisnya sudah saya gambarkan sebelumnya ya. 3.600, 3.800, 4.000. Jadi harusnya kalau turun di banyak 4.000, kurangin posisi, turun di banyak 3.800, nah mungkin jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Nah, misalnya kalau yang mau buy untuk Adaro, itu strateginya boleh buy on weakness di MA20-nya. MA20-nya saat ini kurang lebih di sekitar area 3.500-an. Jadi Anda bisa buy sekitar area 3.400 atau 3.500. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 3.400 atau 3.500 kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita ikut trading range berikutnya. Naik ke atas 3.800 kita buy, target pas berikutnya 4.000. Setelah 4.000, kalau saya kasih target lagi, berikutnya lagi berarti 4.200. Jadi, saya pakai trading range itu, kalau kita perhatikan untuk Adaro, pakai kelipatan 200 itu cukup rapi ya. Mulai dari 2.800, kemudian 3.000, 3.200, 3.400. Jadi, saya pakai acuan yang sama. Ya, gampangannya seperti itu. Jadi, seperti lantai bangunan, ibaratnya kalau trading range itu seperti lantai bangunan, sebelumnya tiba-tiba kita meroket naik ke lantai 12 misalnya ya, seperti itu ya. Kemudian sekarang turun mungkin ke lantai 11. Nah, ya kita tunggu aja kalau dia sudah mulai naik lagi ke lantai 12 ya kita mulai buy ya, seperti itu ya. Jadi kalau pakai trading garis itu gampang, apalagi garis-garisnya sudah saya berikan. Trading itu sebenarnya mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trade stopnya, di mana kita pasang stop lossnya, tinggal ikutin aja, catat, pasang automatic order sudah beres ya. Kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Telkom. Telkom kalau kita lihat di sini MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Di sini ada resisten di sekitar area 3150. Kalau Telkom berhasil naik ke atas 3150, nah target price berikutnya di sini kalau kita lihat ada resisten minornya di 3280. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3280, kalau mau tambah lagi average up silakan. Target price berikutnya adalah sekitar 3.400 sampai 3.480 untuk Telkom. Jadi untuk Telkom ini kalau yang ngikutin grup trading saya, Sunar Share Trade, yang mana free ya. Em, Linknya dari video deskripsi di bawah ini ya, kalau mau join. Nah, itu sudah saya sebutkan, saya nambah untuk Telkom. Jadi Telkom ini sebenarnya masih bagus, toh dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Memang dia testing resisten minggu ini ya, 3150. Ini titik pentingnya. Kalau dia berhasil breakout, maka boleh tambah lagi atau average up, atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Ya, apakah nanti pullback lagi Pak Sunar? Ya, kemungkinan selalu ada. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk Pani. Pani ini memang sudah naik tinggi ya. Apakah ketinggian Pak Sunar karena sudah naik tinggi? Sebenarnya sih kalau bicara Pani ini apakah masih bisa naik lagi? Jawaban saya sih masih bisa. Loh, nggak takut dibanting Pak Sunar. Ya itu semua tergantung Anda sendiri. Jadi kalau Anda tanya ke saya apakah
ketinggian atau enggaknya kalau mau buy Pani apakah ketinggalan ya dan lain-lain ya. Ya, mungkin mau cari alasan kenapa ini naik tinggi, saya nggak tahu alasannya kenapa. Apakah ada aksi korporasi, ada rumor atau apa, saya nggak tahu. Akuisisi atau penerbitan obligasi, saya nggak tahu ya. Tapi kalau dari trennya ini, uptrendnya masih cukup kuat. Nah, yang penting adalah Anda pasang trade stop atau stop loss dan Anda tanya kepada diri sendiri, apakah Anda berani nanggung risikonya kalau tiba-tiba dia dibanting ke bawah? Ya, itu pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau apakah masih bisa naik lagi? Jawaban saya masih bisa. Selama dia masih bertahan di atas 9.000, ini Pani masih bisa lagi naik ke atas. Mungkin target price berikutnya sekitar 12.000. Ini masih bisa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya bukan pom-pom. Terus terang aja saya nggak punya sahamnya. Pani ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya. Jadi yang rajin ngikutin channel saya ya, yang saya bahas tadi ya, untuk saham yang uptrendnya luar biasa ini Pani sudah masuk juga ya seperti itu ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak. Apalagi kalau Anda rajin pakai Sunar Super Seed, screener free yang saya bagikan, Anda tinggal pakai itu sudah nampak dari screener sampai akhirnya untuk Pani dari awal ya, dari awal Agustus ya, bukan awal ya, awal Agustus mungkin sekitar awal September ya. Seperti itu sudah nampak karena dia weekly-nya dia higher low, higher high dan juga higher close seperti itu ya untuk Pani. Jadi Pani ini kalau yang mau buy on weakness Anda tunggunya agak di bawah sekitar area 7.500 atau 8.150-an di sini ya. Jadi ada area buy on weakness ada dua. 7.525, 7.500-an ya kurang lebih ya. Atau sekitar 8.150 sampai 8.500 atau yang paling dekat ya itu 9.000-an. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 9.000. Nah, kalau misalnya antri di bawah nggak dikasih ya silakan buy high sell higher. Memang seringkali ekornya panjang ke atas ya. Jadi jangan kaget. Kalau saya bilang buy high sell higher, ikuti Pak Sunar naik ke atas 10.050 baik. Tiba-tiba kok turun Pak Sunar ya. Memang ini ekornya sering panjang ke atas, jadi jangan kaget. Nah, terserah Anda sendiri. Apakah Anda berani resikonya nanggung? Kalau dia pullback, ya kalau berani ya silakan ambil. Kalau nggak berani ya tunggu aja buy on weakness di garis-garis yang saya kotakin di sini ya. Jadi kalau turun jangan naik. Nanti kalau rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Itu untuk Pani. Berikutnya untuk ASI ini masih konsolidasi. Untuk ASI ini memang bisnisnya dia melesu, penjualan juga melesu ya, kendaraan bermotor. Tapi kalau kita bicara mengenai bisnisnya ASI itu bukan hanya jual kendaraan bermotor. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2 tahun 3 tahun ke belakang ya 2022 itu ASI masih cukup bagus lah ya, walaupun dia penurunan labanya dan juga pendapatannya ada turun. Nah menurut saya sih masih cukup bagus. Nah ini sahamnya masih sideways ya. Sideways kalau kita perhatikan Anda mau buy sekarang boleh HK langsung pasang stop lossnya di 4.900. Kalau dia berhasil naik breakout ke atas 5.225 jangan lupa tambah lagi atau average up ya. Jangan sampai kita kaku ya. Pak Sunar nggak tahu tak yang namanya resisten ini gagal loh turun. Ini gagal turun. Jadi saya buy sekarang nanti 5.225 jual. Tapi kalau breakout eh, saran saya Anda boleh buyback atau buy high sell higher yang belum punya atau average up ya seperti itu ya. Memang kalau kita bicara mengenai trading, kalau sebelumnya gagal, ya belum tentu kali ini gagal ya. Jadi kita itu jangan terlalu kaku. Ini 3 kali sih gagal ya. 1, 2, 3 ya. Jadi kalau keempat kalinya belum tentu gagal, tapi belum pasti berhasil juga. Yang penting adalah Anda pasang trade stop dan stop loss. Itu aja ya. Jangan terlalu bingung-bingung. Nah, seperti itu. Cukup. Berikutnya untuk silo. Kalau silo ini memang boleh dikatakan yang fluktuasinya tinggi, ekornya sering panjang ke atas. Nah, ini kalau berdasarkan trennya, apakah masih boleh buy? Saya masih dengan tegas mengatakan boleh buy, walaupun fluktuasinya tinggi. Tergantung sesuai nggak resiko profil Anda. Anda berani nanggung resikonya kalau nggak tiba-tiba dia turun lagi setelah naik. Nah ini kesempatan untuk buy di MA20-nya, karena MA20-nya sudah dites hari Jumat ya, tanggal 13 September 2024. Walaupun ekornya panjang ke atas, ini masih ada peluang untuk naik. Kalau mau tunggu sekalian breakout ke atas, naik ke atas 3.080 kita buy. Atau mau buy sekarang boleh pakai stop lossnya 2.800 dan 2.900 ya. Jadi kalau turun banyak 2.900 kurangi posisi, turun banyak 2.800 kurangi posisinya atau jual semuanya. Atau pakai acuan maksimum 2740. Karena kalau Anda beli sekarang, pasang stop lossnya mulai 2.900 terlalu dekat ya mungkin ya. Mungkin Anda bisa pasang di dua level 2.800 dan 2.740 atau 2.700 itu untuk silo. Jadi untuk siloam ini naik ke atas 3.100 boleh tambah lagi average up. Target price-nya terdekatnya kurang lebih sekitar 3.400. Kemudian kalau dia naik lagi, berikutnya lagi ya sekitar 3.700 sampai 3.800. Maaf. Maaf. Raka batuk ya. Jadi sebenarnya untuk uh, siloam ini
sudah pernah saya gambarkan untuk Fibonacci extensionnya. Ini kurang lebih sudah tercapai lah ya. 3808 Fibonacci extension 100%-nya sudah tercapai kurang lebih ya. Walaupun dia pullback ekor panjang, tapi ini kalau bicara mengenai analisa teknikal, ya sudah kena, ya sudah kena target price-nya. Jadi ini memang dia pullback konsolidasi. Kalau dia breakout lagi ke atas 61,8%, maka lanjut berikutnya di 100%, ya di 3.800 lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Memang fluktuasinya tinggi, itu yang perlu diingat. Tapi kalau kita lihat dari volumenya, ini cukup menarik ya untuk siluap. Berikutnya untuk Excel. Eh, Excel Asiata ini masih cukup bagus ya. Jadi kalau yang mau buy sekarang boleh selama dia masih bertahan di atasnya EMA 200-nya sekitar area di sini 2250. Excel ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 2400 dengan target breakout price berikutnya sekitar 2600 sampai 2650. Jadi sejauh ini memang afternya masih bagus tapi perlu diingat fluktuasinya juga lumayan bagus, lumayan tinggi ya maksudnya. Jadi kalau dia naik tinggi, em, jangan lupa pasang trade stop. Kadang-kadang dia bisa pullback seperti ini ya. Wih, capek ini Pak Suntar. Naik tinggi, breakout katanya Pak Suntar. Ini resisten, jangan takut ya. Karena sebelumnya gagal, gagal ya belum tentu kali ini gagal gitu ya. Ternyata gagal sungguhan lagi gimana nih Pak Sunar? Ini berarti kita tunggu di bawah aja belum tentu. Saya tetap berpendapat kalau ini breakout lagi ke atasnya ini walaupun sebelumnya resistennya dari swing high-nya ya 2340. Jadi saya gambarkan aja di sini. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2340 untuk Excel ini, Anda mau buyback boleh yang sebelumnya sudah jual atau yang belum punya kalau mau buy jual sebelumnya kalau mau belum punya kalau mau buy silakan atau yang sudah punya kalau mau average up silakan juga ya. Hmm. Nah, kalau dia naik lagi, breakout ke atas 2400 tambah lagi target price berikutnya ya. Yang saya sudah katakan sebelumnya 26 sampai 2600 sampai 2650. Itu untuk Excel. Kalau lebih cukup berikutnya untuk tower, tower masih bagus. Eh, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Tower ini juga sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Tapi lama juga nggak saya bahas kembali. Dari sini kalau kita lihat dia akan testing lagi area sekitar area MA20-nya ya, sekitar 830 sampai 850. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu aja sekitar area 830-an ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu yang mau buy on weakness. Mau buy sekarang sebenarnya boleh aja. Nanti kalau dia naik lagi breakout ke atas 885 untuk tower, jangan lupa untuk tambah lagi untuk average up target price berikutnya adalah 945 dan 1030 itu untuk tower. Jadi tower ini uptrendnya masih bagus. MA20 yang mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ya, kita tinggal ikutin trading range yang sudah saya gambarkan di grafiknya ini ya atau chartnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Clio. Clio ini masih cukup menarik. Area buy on weakness sudah saya gambarkan di MA20-nya 1155, kemudian naik 1200 tambah lagi, breakout 1250 tambah lagi. Jadi untuk Clio ini masih ada peluang untuk naik lagi ke target price berikutnya 1400 dan 1550 untuk Clio. Jadi yang mau tunggu buy on weakness lagi ya tunggu aja sekitar area 1100 sampai 1155 itu untuk Clio. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi untuk average up, tapi kalau turun jangan di average down. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRIS masih bagus uptrendnya. Ada yang tanya di kolom komentar kalau salah ya untuk BRIS bagaimana. Sebelumnya videonya saya sudah buat ya untuk yang saham lainnya. Kemudian ada yang tanya BRIS. Ini BRIS uptrendnya masih bagus selama di atas 2700 atau maksimum 2400 lah kalau investasi ya. Jangka panjangnya maksimum selama dia bertahan di atas 2400 masih bagus. Kalau jangka pendeknya ya 2700-an. Ya kalau yang mau buy on weakness ya tunggu aja sekitar area 2540, 2700 atau 2400. Artinya buy on weakness kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Target price berikutnya dia akan menguji 3000. Nah, setelah 3000 kurang lebih target price berikutnya sekitar 3300. Saya pakai acuan sekitar kelipatan 300 rupiah ya. Karena sebelumnya lumayan rapi ya. 2400, 2700, kemudian 2700, 3000, kemudian 3000, 3300. Memang di sini swing high-nya hanya 2960. Ya, beda sedikit lah ya. Jadi nggak pasti. Kalau kita bicara mengenai garis-garis analisa teknikal atau target price, nggak harus selalu pas persis ya. Walaupun nggak sampai, ya kurang lebih lah. Kalau nggak terlalu jauh ya itu kurang lebih ya. Sudah match lah ya. Jadi kalau ada analisa kurang lebih hampir sampai dengan target price-nya, ya itu sudah cukup bagus. Ya seperti itu ya. Asal nggak terlalu jauh. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BRPT, BRPT ini memang menyebalkan dalam arti sudah naik 1 2 hari kemudian dia pullback lagi, lower low lagi. Nah ini dia pullback, apakah dia bakal lower
testing 1040 ya kita nggak pernah tahu pasti. Tapi kalau dari trennya MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi Anda bisa buy on weakness di MA20-nya atau di garis yang sudah saya berikan sebelumnya 1040. Kalau turun jangan langsung buy. Ini masih testing MA20 ya. Jadi lebih baik jangan buy dulu. Tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1140, higher high atau 1200 ya kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1230 kita tambah lagi average up, naik ke atas 1280 tambah lagi target price berikutnya 1445 itu untuk BRPT. Ya kurang lebih seperti itu. MA200-nya masih melandai, masih sideways jangka menengah sampai panjangnya ya MA200-nya. MA20-nya sudah di atas MA200-nya. Jadi ini masih kesempatan bagus untuk buy. Bisa buy on the 1040 atau sekitar area ini kalau kita lihat di sini ya areanya ini sekitar 1075 sampai 1130-an ya. Kalau mungkin ada atas di sini. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Ya kurang lebih seperti itu untuk BRPT. Berikutnya untuk PNLF. PNLF bagaimana? Apakah masih sudah bagus Pak Sunar? Apakah masih bisa naik lagi? Biasanya pertanyaan seperti itu. Ya. Nah kalau bicara mengenai apakah masih bisa naik lagi, saya jawabnya pasti bisa. Kenapa? Karena uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20. Itu argumentasinya saya seperti itu, gampang aja. Ya. Nah, perkara nanti gagal, ya jangan keliru ya. Kadang orang itu eh, menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya. Ya. Jadi seperti ini contohnya gampangnya. Oh ini Pak Sunar, ekor panjang ke atas. Pak Sunar nggak tahu tak? Ya ekor panjang ke atas, ya kan? Nah, ini seperti ini, inverted hammer dengan ekor panjang ke atas itu pasti turun ya. Ya memang turun. Tapi kalau kita lihat, wah Pak Sunar ini ekor panjang ke atas. Oh ini berarti nanti dia naik pasti turun. Belum tentu. Ternyata dia masih bisa naik lagi ke 484. Ya seperti itu ya. Jadi breakout dia masih bisa naik 484 walaupun juga ekor panjang ke atas karena memang ciri khasnya seperti itu. Sebelumnya dia juga dari bawah dia naik ekornya panjang-panjang juga. Ya walaupun kalau dibandingkan dengan bodinya sih nggak terlalu panjang sih ya. Bodinya lebih panjang daripada ekornya. Ini juga bodinya lebih panjang dari ekornya. Kalau ini bodinya kurang lebih sama dengan ekornya, ya artinya berarti powernya ini kalau dia naik ya dia akan naik lebih bertahap ya seperti itu ya. Jadi buktinya dia naiknya bertahap ya seperti itu. Tapi kalau biasanya dia bodinya lebih panjang daripada ekornya, itu koreksi pun memang pullback bisa sampai setengahnya, tapi dia masih bisa naik lagi. Ya. Naiknya juga kadang-kadang bisa full bodinya bisa panjang lagi. Tapi kalau seperti ini, ya, apalagi sudah kena koreksi merah, bodinya juga panjang ya, maka kemungkinan ini naiknya akan bertahap. Jadi buy on weakness saja, belinya bertahap, jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya, kalau lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk Wika. Wika kalau kita lihat ada investor asing yang masuk memangnya ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat apakah masih bagus untuk baik untuk saya sih terus terang saya pribadi saya belum minat untuk buy di Wika karena reputasinya jelek ya. Seperti itu ya. Banyak utang yang belum terselesaikan, tapi kalau secara teknikal ini bagus. Saya sarankan kalau mau buy silakan buy. Ini area buy omnipresnya sekitar 380 atau Anda mau tunggu lagi di 310 atau 250 paling maksimum paling bawah. Artinya kalau buy on weakness itu turun jangan langsung buy ya. Kalau turun langsung buy itu namanya bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh ya. Buy on dip nanti. Nah, kalau dip turun-turun terus ya begitu ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi eh, ke atas 423 karena boleh tambah lagi yang sudah punya atau yang belum punya kalau mau buy silakan naik ke atas resistennya di sini ada garisnya untuk downtrend channelnya 480 kita tambah lagi average up target price berikutnya sudah saya gambarkan sebelumnya 515, 585 dan 645. Jadi untuk Wika ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Seperti anak tangga gini ya rapi ya. Jadi masih bagus. Walaupun secara pribadi saya kurang suka ya karena reputasinya yang jelek ya. Ya, tapi terserah Anda juga sih kalau Anda nggak peduli Pak Suntar, pokoknya saya cuan saya pasang trade stop atau stop loss ya ambil Wika ya oke lah, oke-oke saja ya gitu ya. Jadi Wika ini sudah saya bahas juga di 2 minggu yang lalu ya seperti itu ya. Kalau salah ya. Jadi cukup menarik kurang lebih sih eh, cukup ya. Jangan lupa kalau yang belum tahu, balik ke awal tadi ya. Saya sudah umumkan untuk event yang akan datang tanggal 19 ya dan tanggal 21. Silakan join edukasinya free. Nggak ditarik biaya apapun juga. Kalau mau donasi ya silakan nanti informasinya ada pada saat edukasinya. Ya. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.